Baik, terima kasih kepada Pak Prima Tuas yang sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai fungsi logik. Nah, di sini bagi lanjutan, saya membahas tentang fungsi keanggotaan fungsi logik, yang mana nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan bisa didapat dengan melakukan beberapa pendekatan. Fungsi keanggotaan seperti berikut. Yang pertama ada kurva linier, kemudian ada kurva segitiga, kurva trapesium, kemudian kurva bentuk bahu. Nanti kita dapat melihat bagian-bagiannya seperti apa, seperti kurva linier bentuknya seperti apa, kurva segitiga, kemudian kurva trapesium. Di sini ada kurva linier yang pertama, yaitu fungsi keanggotaan untuk himpunan naik pada variabel permintaan seperti terlihat pada grafik di samping. Di sini terlihat yang mana domain A, kemudian yang terakhir menuju domain B ini dia lebih menanjak ataupun menaik, dan tidak ada apa namanya nilai yang tidak sesuai ataupun tingkatannya berlipat, sehingga nilai itu menjadi linear atau satu arah dengan mengarah ke samping. Di sini ada contohnya, yaitu yang mana 32 dikurang 25 per 35 kurang 25 yang menghasilkan nilai 0,7. Kemudian ada namanya kurva segitiga seperti gambar yang ada di presentasi kami ini. Fungsi keanggotaan himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar derajat keanggotaan 23 pada himpunan dingin tersebut. Yang mana kita dapat lihat nih gambarnya itu, yaitu dari gambar diagram ataupun kurva ini dari nilai temperatur paling kecil kemudian temperatur sampai yang tertinggi dari 15, 23, 25, kemudian 39. Nah, inilah yang kita cari dengan rumus persamaan yang ada di samping menghasilkan nilai 0,8. Kemudian ada namanya kurva trapesium. Fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar. Berapa derajat keanggotaan 32 dan 25 pada himpunan dingin tersebut. Untuk mencarinya, kita dapat melakukan dengan menggunakan rumus persamaan yang ada di samping ini. Nah, kemudian kita masukkanlah hasilnya, kemudian kita dapatkan hasil 0,375, yang mana ending itu 25 derajat dengan 31. Selanjutnya ada namanya kurva bentuk bahu. Nah, di sini lebih sering digunakan untuk melihat umur. Jadi keanggotaan S ini dapat kita lihat, yang mana kita gunakan bahu kiri yang domainnya itu A, kemudian umur itu domainnya itu B, kemudian ada bahu kanan menggunakan domain C dan D. Ini bukan tentang waktu atau umurnya. Ini biasanya digunakan untuk mencari umur. Kemudian ada namanya kurva sigmoid. Kurva sigmoid itu bentuknya seperti ini. Dari agak bergelombang, ya, kemudian naik, dan kemudian kembali rata. Fungsi keanggotaan kurva sigmoid pertumbuhan dapat kita lihat pada persamaan rumus di yang sini sebelah kiri. Nah, di sini pun masih kembali lagi kita membahas tentang temperatur. Berapa derajat keanggotaan panas pada variabel temperatur gelas berlenda mempunyai temperatur 50 derajat Celcius. Dan grafik kurva keanggotaan untuk himpunan fusi panas.
Nah, di awalnya itu pertamanya ada 35 derajat, kemudian naik dia perlahan-lahan sampai ke 50. Nah, 50 dipanaskan kembali, kemudian secara bertahap hingga menghasilkan suhu sebesar 60 derajat Celcius. Untuk menentukan 50 derajat Celcius dari panasnya ini, kita dapat hasilnya yang didapat yaitu 0,68. Untuk mencari ini, kita dapat menggunakan rumus yang ada sebelah kiri. Yang kemudian ada kurva eksponensial. Nah, ini kebalikan dari kurva sigmoid. Yang mana sigmoid tadi bertahap dia naik, kalau yang ini bertahap dia menurun. Kita dapat melihat tentu yang ada di gambar ini yaitu derajat keanggotaan 0,5, kemudian S1, kemudian domain sampai Sn kita gunakan. Di sini ada contohnya lagi yaitu mengenai pertanyaan yang terkait gambar ini. Berapa derajat keanggotaan panas pada grafik temperatur bila sebuah benda mempunyai temperatur 30 derajat Celcius dan grafik kurva keanggotaan untuk input suhu yang panas. Untuk ini kita bisa dapat melakukan perkalian atau perhitungan, yang mana hasilnya itu yang didapatkan 0,376 ya, 0,376. Nah, kemudian ada namanya bentuk kurva lonceng. Nah, ini seperti bentuk lonceng yang digambar, yang mana ini merupakan sebenarnya hasil dari yang terjadi ketika suatu benda melakukan pemanasan, kemudian kembali lagi ke titik rendahnya itu titik dinginnya. Ini ada titik panas 42, kemudian ada titik panas 51. Yang mana hasilnya itu pada titik panas 42 menghasilkan 0,82, kemudian titik panas 51 menghasilkan 0,32. Oke, untuk ini kita skip karena sudah dibahas dengan Pak Prima. Kita lanjutkan dengan poin selanjutnya yaitu dengan penalaran monoton fungsi implikasi.